Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita buka kali ini, dan sebelumnya kita telah membahas tentang masalah kewajiban salat fardu dan juga kafirnya orang yang mengingkari kewajiban salat fardu serta beberapa masalah terkait hukuman bagi sesiapa yang meninggalkan salat wajib atau yang mengingkarinya. Kita masuk ke dalam bab al-adzan. Dan kita akan bahas pertama kali definisi adzan dan iqamah. Kemudian hadis yang berkaitan dengan keutamaan adzan. Ya. Hadis yang berkaitan dengan keutamaan adzan. Adzan dan iqamah secara bahasa atau secara istilah ya. Kita mulai dari adzan. Secara bahasa adzan maknanya i'lam, yaitu pemberitahuan. Jadi adzan itu artinya i'lam pemberitahuan. Ya, maklumat seperti itu. Pemberitahuan. Itu makna azan secara asli bahasanya. Sebagaimana di surat At-Taubah ayat ketiga kata Allah Azza wa Jalla wa adzanum minallahi wa rasulih, yaitu i'lam minallahi wa rasulih, yaitu pemberitahuan dari Allah dan Rasulnya. Juga di surat Al-Hajj ayat ke-27 kata Allah Azza wa Jalla wa adzin fin nasi bil hajj. Azankan orang-orang tentang haji. Nah, azankan di sini maksudnya beritahu mereka tentang haji. Jadi azan asal maknanya adalah i'lam, yaitu memberitahu. Taib. Kemudian secara syariat, azan itu al-i'lamu bidukhuli waqti salati au qurbihi bidzikrin makhsusin. Ya, al-i'lamu bidukhuli waqti as-salati au qurbihi bidzikrin makhsusin. Adzan adalah pemberitahuan masuknya waktu salat atau dekatnya ia dengan zikir yang khusus. Ya, pemberitahuan akan masuknya waktu salat atau dekatnya ia, dekatnya waktu salat maksudnya, mendekati waktu salat dengan zikir yang khusus. Dengan zikir yang khusus. Ini definisi ini dakik ya. Yaitu dakik maksudnya detail, memiliki pembahasan rinci sebenarnya. Al-i'lamu bidukhuli waqti salati au qurbihi bi dzikrin makhsus. Ada definisi lain dari sebagian ulama Hanbali, azan dengan sedikit perbedaan. Al-i'lamu bihuduri waqti salati bi dzikrin makhsusin, ada seperti itu. Itu juga definisi yang bagus. Tapi kita pakai ini aja. Yaitu azan adalah pemberitahuan akan masuknya waktu salat atau dekatnya waktu salat, mendekati waktu salat dengan zikir makhsus, dengan zikir khusus. Dua hal di sini, masuknya waktu salat itu jelas kita tahu. Masuk waktu salat azan. Ya. Namun qurbi waktu salat ini apa? Dekatnya waktu salat, kita bisa lihat itu di dua momentum. Ya. Yaitu azan pertama di sebelum subuh. Azan pertama sebelum subuh itu ada syariatnya. Di sini aja memang ya tentu kalau di sini diterapkan kadang menjadi fitnah karena belum teredukasi nih orang-orang nih. Tapi sunnah itu ada. Baik di bulan Ramadan atau di selain bulan Ramadan. Makanya dalam hadis Nabi SAW berkaitan dengan waktu imsak, waktu puasa subuh, ketika kalian mendengar azannya Bilal, maka silahkan makan, kulu washrabu, makan, minum. Tapi ketika kalian mendengar azannya Ibnu Ummi Maktum, fa'amsiku,
Maka jangan makan minum. Artinya azannya Bilal itu belum masuk waktu subuh. Azannya Abdullah bin Ummi Maktum itu masuk waktu subuh. Masuk waktu puasa. Maka di zaman Nabi 2 kali azan pada waktu subuh. Azan pertama untuk mengingatkan orang akan qiyamul lail atau untuk sahur. Jadi sahur itu bukan sahur bukan di zaman Nabi itu di Indonesia. Melainkan pakai azan. Ya. Kembali kalau di sini malah kalau misalnya pakai azan orang-orang malah bingung. Ya, jadi inilah makanya education first gitu loh. Edukasi dulu. Ya, orang-orang ini harus paham. Sunnahnya seperti itu. Ya. Azan sebelum waktu subuh. Entah 15 menit, entah setengah jam dan sekitar itulah. Itu dulu Bilal bin Rabah azan ketika itu. Kemudian azan subuh Abdullah bin Ummi Maktum. Seorang yang buta, lihat seorang yang buta. Tua, rumahnya jauh, gelap. Azan subuh. Kita muhsinin sekali aja telat, Ustaz Fawaz enggak ada. Dan sekali telat. Pernah itu kalau enggak salah. Azan baru mendekat iqamah. Banyak yang telat termasuk Anda juga, ya. Kadang gitu, subhanallah. Kita ini jauh dibandingkan para salaf, para sahabat. Ya. Jadi itu qurbi waqtis shalah, i'lam bi qurbi waqtis shalah. Pemberitahuan akan dekatnya waktu salat itu di 2 momentum. Pertama, sebelum waktu subuh, setiap hari bisa. Enggak khusus Ramadan, enggak khusus Jumatan, setiap hari bisa lakukan itu. Selama ya karena sunnah ini termasuk sunnah yang mahjurah yang ditinggalkan, maka perlu diedukasi dulu warga-warga nih. Ya, terutama minimal orang-orang masjid dikasih tahu ya bahwasanya ada sunnahnya itu. Taib, itu yang pertama. Yang kedua, silakan, fadhol. Yang kedua apa? Dekatnya waktu salat. Yang kedua, ayo. Yang kedua apa coba? Belum waktu masuk waktu salat tapi udah diazanin duluan. Ayo. Bisa kapan? Salat Jumat bagi yang memakai 2 kali azan. Apakah boleh salat Jumat 2 kali azan? Boleh. Loh, apakah itu bid'ah? Bukan, itu bukan bid'ah. Itu diawali dari ijtihad Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Karena ketika di zaman Utsman, kan di zaman Umar bin Khattab, tanah Persia dan lainnya itu kan telah berhasil ditaklukkan. Orang-orang sehingga banyak masuk Islam di zaman Umar bin Al-Khattab. Setelah kepergian beliau radhiyallahu anhu, maka kekhalifahan pindah ke Utsman bin Affan dan orang-orang sudah banyak masuk Islam sehingga penduduk Madinah dan sekitarnya itu banyak sekali, kaum muslimin makin banyak. Orang makin banyak. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berijtihad untuk menjadikan adanya 2 kali azan di Jumatan. 2 kali azan di Jumatan. Dan azan pertama itu dengan tujuan menyeru orang dan mengingatkan orang bahwasanya ini dekat lagi waktu Jumat, waktu sholat, ya gitu, waktu Jumatan. Begitu, ya. Maka ini mendekati sedikit waktu zuhur di azan, ya. Dan azan tersebut di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan itu bukan suatu bid'ah melainkan maslahat mursalah, bahkan itu bisa menjadi suatu sunnah tersendiri. Karena Nabi SAW mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin. Wajib atas kalian memegang sunnahku Rasulullah SAW dan sunnah para khulafa' rasyidin. Maka apa yang dijadikan ijtihad oleh khalifah yang 4 ini, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum jami'an, maka itu bisa menjadi kategori sunnah disebut dalam usul fiqh. Begitu. Ya. Maka yang menggunakan azan 2 itu fadhol. Yang satu azan itu kembali ke asal sunnah. Bagus. Dua-duanya fine, enggak masalah. Nah, tapi ketika azan pertama berarti itu pemberitahuan biqurbi dukhulil waqt, akan dekatnya masuk waktu salat. Ya, masuk waktu Jumatan. Adapun azan kedua sebagaimana di sini kok sini azan 1 kali aja, itu berarti pemberitahuan akan masuknya waktu zuhur atau waktu Jumatan. Begitu. Ya, cuman masalah sekarang yang saya selalu mempertanyakan itu bapak-bapak yang setelah azan pertama padahal langsung berdiri langsung sholat.
Itu yang saya tanya itu antum sholat apa? Itu yang saya tanya. Sampai kapanpun akan ana tanya dan sepertinya nggak punya jawaban. Karena itu hanya kebiasaan, tradisi. Nah begitu. Taib. Jadi al-i'lam bi dukhuli waqti salati au qurbihi. Pemberitahuan akan masuk yang waktu salat atau dekatnya waktu salat. Atau bisa tambahkan au huduri as-salah, atau hadirnya salat. Hadirnya salat, pemberitahuan akan hadirnya salat. Apa kok huduri salat maksudnya apa? Ini sebagian ulama ulama Hanbali sebagian mendefinisikan lebih singkat tapi lebih menyeluruh. Al-i'lamu bi huduris salati, yaitu pemberitahuan akan hadirnya salat. Hadirnya salat ini lebih global lagi dibandingkan dekat waktu salat atau masuk waktu salat. Karena masuk waktu salat, ya, masuk waktu salat itu kan berarti di awal waktu salat. Dekat waktu salat berarti sebelum masuk waktu salat. Tapi pemberitahuan hadirnya waktu salat itu lebih global daripada itu. Bisa sebelum, bisa di awal waktu, dan bisa di tengah waktu salat. Ana kasih contoh. Ketika antum musafir bersama teman-teman misal, kemudian di rest area, ya di rest area ada musola, antum sama teman-teman mau sholat jama' takhir misalnya, zuhur dan asar, di waktu asar jama' takhir, dan itu jam 5 sore, boleh? Taib. Apakah disyariatkan untuk azan? Ya, disyariatkan untuk azan. Berapa kali? Sekali azan. Qomat berapa? 2 kali, karena zuhur qomat, asar qomat, gitu. Sekali azan. Apakah azan ini adalah pemberitahuan akan dekatnya waktu salat? Enggak. Apakah azan ini merupakan pemberitahuan akan masuk yang waktu salat? Enggak juga. Berarti azan ini adalah pemberitahuan akan hadirnya salat mereka. Makanya ulama mendefinisikan ini lebih detail lagi. Kita tambahkan al-i'lamu bi dukhuli waqti salati au qurbihi au huduris salati. Ya, pemberitahuan akan masuknya waktu salat, atau pemberitahuan akan dekatnya waktu salat, atau pemberitahuan akan hadirnya suatu salat fardu. Ya, bi dzikrin makhsusin, dengan lafal yang khusus. Menunjukkan bahwasanya lafal-lafal adzan itu syar'i dan khusus. Maksudnya khusus apa? Tidak suatu rekaan, atau tidak dibuat-buat, atau tidak homemade atau human made, produk manusia dan setiap orang bisa beda lafal, enggak. Lafal adzan seperti itu, khusus. Oke, itu adzan. Kemudian iqamah, kita menuju iqamah. Bahasa kita qomat. Bahasa kita qomat. Dalam bahasa Arabnya iqamah. Mungkin qomat ini berangkat dari kalimat qad qamatis shalah, qomat, ya gitu. Ya, tapi enggak apa-apa, istilah Indonesia qomat enggak masalah. Ya, al-iqamah itu apa? Secara bahasa iqamah adalah iqamatul qa'id, yaitu mendirikan orang yang duduk, itu iqamah. Jadi makna qomat itu adalah mendirikan orang yang duduk. Itu makna iqamah aslinya, asli bahasanya. Sebagaimana adzan, makna asli bahasanya adalah apa? Pemberitahuan, i'lam. Kemudian iqamah secara bahasa maknanya apa? Mendirikan orang yang duduk. Ya, maka dikatakan secara syar'i iqamah adalah al-i'lamu bil qiyami ila sholati bi dzikrin makhsusin. Pemberitahuan untuk menunaikan salat, mendirikan salat. Pemberitahuan akan mendirikan salat, ya, dengan zikir yang khusus. Mendirikan di sini maksudnya adalah berdiri untuk salat. Pemberitahuan seruan agar berdiri untuk salat dengan zikir yang khusus. Seperti nanti hadisnya insyaallah ada. Taib. Kemudian azan bukan iqamah, azan memiliki keutamaan yang besar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim rahimahullah dengan sanad dari Muawiyah bin Abi Sufyan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muadzdzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah." Para muadzin itu mereka adalah atwalun nas, yaitu
orang yang paling panjang a'naqan, lehernya paling panjang di hari kiamat. Taib. Serem dong gitu kalau misal dibayangin, karena kita ngebayangin secara logika keduniaan. Akhirat itu banyak hal-hal yang kalau kita logikakan dengan keduniaan itu mustahil. Tetapi nggak boleh kita logikakan dan kiaskan dengan keduniaan kita semata. Itu serahkan pada Allah bagaimana kaifiyah dan bentuknya dan seterusnya, Allah lebih tahu. Tetapi ini menunjukkan fadilah dan keutamaan orang yang azan. Apakah keutamaan ini untuk siapapun yang azan ataupun muadzin? Nah, ini beda. Siapapun yang azan atau muadzin gitu loh. Kalau kita merujuk kepada bagaimana zaman Nabi SAW kepada apa? Kepada muadzin. Bukan semua yang orang azan. Itu zahirnya kalau kita merujuk ke zaman Nabi SAW. Kenapa? Karena di zaman Nabi SAW muadzin itu memang orang khusus untuk azan. Ya, jadi bukan semua orang, itu semua orang bebas azan. Itu untuk mungkin musala-musala safar itu mungkin seperti itu. Tapi kalau masjid udah fix, udah termanage dengan baik, kudu ada muadzin tertentu. Ya, muadzin 1 atau 2 orang atau ganti-gantian, pokoknya ditentukan muadzin fulan. Ya. Dan ketika masjid sudah menugaskan fulan ini muadzin atau fulan ini muadzin, maka pihak lain, warga lain itu nggak boleh nimbrung kemudian tiba-tiba azan tanpa izin di masjid khusus. Karena itu sudah ditugaskan, sudah punya amanah orang-orang ini untuk azan. Ya begitu. Kecuali jika, misal zaman sekarang muadzin ternyata telat atau nggak ada atau sakit atau gimana, digantikan oleh orang luar atau gimana, itu silahkan karena uzur. Tapi ketika muadzin itu ada, tiba-tiba ada warga yang merasa punya jabatan kemudian saya mau azan gitu, enggak, kecuali diizinkan oleh muadzin, karena di sini tugas pejabat masjid yaitu muadzinnya. Begitu. Ya, tetapi mudah-mudahan ya setiapapun yang azan mudah-mudahan mendapatkan fadilah. Cuma zahir hadis ini untuk muadzinun, yaitu mereka yang memang tugasnya untuk azan. Ya, di masjid-masjid atau musola-musola. Taib. Kemudian ada juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan lainnya, namun hadis ini didhaifkan sebagian ulama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun hadis ini dhaif ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu dhamin. Al-imamu dhamin. Imam itu penjamin. Wal muadzinu mu'taman. Muadzin itu adalah pihak yang dianggap amanah, pihak yang terbebani dengan amanah azan dan tepat waktu. Muadzin. Allahumma arsyidil a'immah waghfir lil muadzinin. Ya Allah, berilah petunjuk pada para imam dan ampunilah para muadzin. Ini hadis, namun hadis ini dhaif. Ya, hanya saja jikapun ini hadis dhaif, maka maknanya bisa dikatakan sahih. Imam itu penjamin dan muadzin itu yang diberi amanah. Apa maksudnya imam penjamin? Imam penjamin keabsahan salat. Artinya imam itu harus benar-benar dalam kondisi sah salatnya. Ya, enggak boleh lalai, apa maksudnya enggak boleh tidak memperturutkan syarat sah salat. Harus betul-betul salat dengan baik. Makanya ketika antum jadi imam, pasti feel-nya berbeda, chemistry-nya berbeda. Merasa ada beban untuk menjamin jemaah. Sebab itulah kesalahan imam, ya, bukan kesalahan makmum. Kesalahan imam itu kesalahan imam. Karena imamlah yang harus sigap untuk menjamin benarnya salat ini. Ya. Sehingga imam perlu punya fikih. Perlu punya fikih tentang apapun, tentang salat, tentang masjid, tentang azan, iqamah dan seterusnya. Itu imam. Tapi kemudian wal muadzin mu'taman. Muadzin mu'taman, yaitu muadzin itu terbebani dengan amanah. Amanah azan dan amanah tepat waktu. Sampai-sampai orang yang azan di luar waktunya sebelum masuk waktunya tanpa dalil
maka ditolak persaksiannya, yaitu persaksian di pengadilan. Bukan persaksian lalu murtad, bukan. Persaksian di sini maksudnya syahadah sini adalah syahadah di pengadilan atau saksi-saksi di RT misalnya, ada kasus misalnya pencurian. Nah, kemudian datangkan saksi untuk pencurian ini, saksi ini orang fasik, atau saksi ini orang kalau adzan dia belum masuk waktunya, maka tidak diterima saksinya. Nah, sebagian dari muadzin di beberapa masjid itu membalap muadzin lainnya dengan sengaja. Ya, membalap sengaja 2 menit sebelum waktunya. Kadang kita mendengar seperti itu. Selalu masjid ini paling dulu. Selalu begitu. Ya, kalau memang muadzinnya ini selalu lebih dulu karena memang hasil ijtihad timernya itu jam segitu, mungkin kita beri uzur. Tapi kalau memang sengaja pengen ujub supaya selalu masjidnya tuh unggul, maka ini berarti azan sebelum waktunya tanpa dalil. Adapun azan sebelum waktunya kayak sebelum subuh atau pas sebelum Jumatan sebentar, maka ini ada dalilnya. Ya, tapi kalau sebelum asar azan duluan, sebelum maghrib azan duluan, ya gitu, maka jangan. Taib. Ada juga hadis lain yang tapi dhaif, dan ini hadis dhaif ini tidak dianggap sahih maknanya. Man adzana 7 sinina muhtasiban kataballahu lahu bara'atan minan nar. Barang siapa yang azan selama 7 tahun dengan mencari pahala, maka Allah Ta'ala akan wajibkan atas dia pembebasan dari api neraka. Tapi hadis ini dhaif. Taib. Mana yang lebih afdal, azan atau iqamah? Pendapat yang lebih sahih, azan lebih afdal daripada iqamah. Azan lebih afdal daripada iqamah. Kenapa ada pendapat seperti ada pembahasan seperti ini? Ya. Pertama, untuk menunjukkan bahwasanya fadilah azan itu di atas iqamah. Karena azan ini mengingatkan orang masuk waktu salat. Ya. Itu. Dan kedua, karena azan lebih lama dibandingkan iqamah, lafalnya lebih banyak lafal berarti lebih banyak pahala. Ya. Ketiga, karena azan secara global itu untuk orang-orang semuanya gitu loh. Sementara iqamah itu kerap kali hanya untuk kalangan yang memang sudah ada di masjid. Makanya sebagian dari masjid itu ketika azan tinggi suaranya pakai toa masjid, dan iqamahnya enggak pakai sebagian masjid. Dan di zaman dahulu pun ya, orang azan itu di atas rooftop. Karena dulu enggak ada mukabbir shaut, enggak ada speaker. Maka di rooftop dulu azan, di atap. Dulu azan begitu. Dulu, maksudnya dulu di sini ratusan tahun lalu, 1000 tahun lalu, 100-an tahun lalu. Ini karena ada mikrofon aja, jadi enggak usah ke atas. Tapi kita iqamah enggak di atas. Ya di antara soft ini iqamah. Yang qomat pun ikutan soft gitu. Ya, jadi azan lebih afdal dari sisi-sisi yang banyak tadi ya. Ya. Iqamah tentu ada afdaliyah, ada keutamaan, yaitu karena iqamah ini untuk membangkitkan orang yang tadi duduk menuju salat. Ini ada pahala tersendiri. Cuman tidak sebesar azan. Bahkan kemudian ada pembahasan, mana yang lebih afdal? Muadzin atau imam? Mana yang lebih afdal, muadzin atau imam? Ayo. Silakan jawab, Pak. Mana yang lebih afdal, muadzin atau imam, Pak? Hah? Gimana Ustaz Fawaz? Antum kan imam. Muadzin. Karena antum enggak enak kalau bilang imam mentang-mentang, kan? Muadzin. Ah tuh. Pada enggak pro masalah antum. Pada muadzin tuh gimana? Muadzin ini siapa? Antum muadzin nanti? Berarti dia lebih afdal pada antum. Yang sahih dalam muadzin lebih afdal daripada imam. Itu pendapat yang lebih populer di mazhab Hanbali. Ya, muadzin lebih afdal daripada imam. Pendapat yang paling populer di mazhab Hanbali. Namun ada riwayat lain dari pendapat Imam Ahmad, dari riwayat Imam Ahmad bahwasanya keimaman lebih afdal daripada muadzin. Ini khilaf di antara ulama.
Ya, masing-masing punya hujah. Finalnya muadzin lebih afdal pada imam. Iya. Dari segi apa? Banyaknya pahala. Iya, lebih afdal pada imam. Antum ukur aja pahala. Semua orang yang sholat disebabkan muadzin ini, pahalanya balik ke muadzin. Iya. Imam dapat pahala juga tentu, memperdengarkan ayat, betul. Tapi apa-apa yang diamalkan oleh mereka semua dari mendengar ayat, bahkan imamnya sendiri, itu pun ke masjid karena dengar azan. Faham di sini? Jadi, masya Allah berlipat-lipat. Tapi sekali jangan berebutan azan, kayak gitu. Karena pengen afdolnya ini jangan berebutan. Boleh mengajukan ke DKM, saya pengen mengajukan jadi muadzin dong gitu, buat sepeda pahala. Mungkin di waktu khusus subuh aja atau zuhur aja gitu, nggak apa-apa. Tetapi ketika udah ditugaskan oleh DKM, kamu azan, antum gini, ya udah, jangan kita singkirkan itu. Kalau kita nggak dinobatkan. Jadi muadzin lebih afdal daripada imam dari segi banyaknya pahala. Adapun dari segi individual ini masing-masing kita nggak tahu, bisa aja imam lebih afdal, bisa aja muadzin biasa aja jemaah lebih afdal daripada mereka berdua. Itu beda secara individual, tapi secara dari sini secara amalan dan pahalanya. Secara amalan dan pahalanya maka muadzin lebih afdal. Ya, azan lebih afdal daripada imamah, keimaman salat. Begitu. Tetapi dari segi keilmuan imam itu harus lebih afdal daripada muadzin. Dari segi keilmuan, imam harus lebih afdal daripada muadzin, ya. Gitu. Kenapa begitu? Karena sejak zaman Nabi SAW, imam itu ya berilmu. Dilihat dari qiraahnya, bacaannya dan ilmunya. Lebih-lebih kalau dia mengilmui apa yang dia baca, itu lebih afdal lagi. Ya. Jadi karena imam masjid itu tidak hanya berposisi sebagai imam masjid, dia perannya itu adalah peran yang masyarakat itu memandangnya sebagai seorang alim. Berbeda dengan muadzin. Ini bukan men-underestimate muadzin, bukan. Karena imam ketika nanti pada sholatnya terjadi kesalahan, imamlah yang mengantarkan dan memberi petunjuk, maksudnya mengajarkan gimana harusnya. Gitu, imam, ya. Dan juga misal ketika khotib terlambat Jumatan, imam, ya. Atau ketika membutuhkan fatwa masjid, butuh ini, butuh ilmu ini dan imam bisa melakukan itu. Makanya imam dianjurkan memiliki ilmu yang lebih afdal daripada muadzin, begitu. Dan juga itu sebabnya Rasulullah SAW menjadi imam dan muadzin itu sahabat. Ini diantara alasan mengapa Rasulullah SAW, kata para ulama, kenapa Rasulullah SAW itu tidak menjadi muadzin, ya, melainkan menjadi imam, ya, karena memang dianjurkan lebih berilmu, lebih faqih. Yang kadang-kadang imam itu setelah sholat memberikan tausiah atau hal yang bermanfaat untuk kaum muslimin atau menjadi contoh dan teladan. Maka dalam riwayat At-Tirmidzi dan lainnya, namun sanadnya hadis ini sebagian ulama Imam Nawawi menghasankan hadis ini dan lainnya mendhaifkan. Ala kulli hal dihikayatkan bahwasanya Nabi SAW azan itu pernah sekali ala rahilatihi fi matarin wabilah. Yaitu Nabi SAW pernah azan sekali di atas kendaraannya ketika lagi hujan yang begitu deras. Pernah sekali azan, ya. Tapi itu bukan dalam rangka azan di masjid, gitu loh. Jadi Nabi SAW tidak menjadi muadzin, ya. Taib, boleh nggak seorang ketika dia iqamah, dia muadzin, dia juga qamat? Boleh, ya. Kalau memang ditugaskan seperti itu ya sudah, azan dia, iqamah dia. Boleh nggak sekaligus dia yang azan, dia yang iqamah, dia yang imam? Ini ya orang lain mana gitu loh.
Tapi Anda pernah melihat yang kayak gini? Pernah, wallah pernah. Di Salatiga ada daerah antara daerah Jampelan sama Pasar Sapi. Waktu itu ada dakwah tahun 2004 atau 2003 di sana. Di kaki Gunung Merbabu, ketika pulang itu menjelang maghrib, anak jalan di situ kan, di Salatiga itu banyak kristenisasi, banyak sekali kristenisasi banyak, ya. Nah itu daerah itu banyak Kristennya. Anak jalan di pinggir jalan raya itu, kemudian mendengar azan. Oh di sebelah sana ya, kita anak sama teman anak satu orang Ngawi jalan sampai ke masjidnya. Kita wudu, kemudian udah qomat, ternyata kan dengar suara qomat, ya udah wudu, masuk masjid, loh cuman satu orang. Akhirnya udah kita colek beliau, kita jadi makmumnya, anak berdua jadi makmum orang ini. Mungkin usia orang ini 50 tahun atau sekitar itu. Nah selesai sholat, anak suruh, tanyain dong pakai bahasa sini kan, anak nggak bisa bahasa Jawa. Ini maksudnya ini tanyain pakai bahasa Jawa halus gitu loh. Ditanya, anak diem aja ngeliat mereka ngobrol gitu kan, bahasa wayang gitu kan, ngobrol gitu. Nah terus kesimpulannya adalah itu warga sekitar nggak ada yang sholat di situ, nggak ada yang mau sholat di masjid. Sebagai Nasrani yang Muslim pun nggak sholat di masjid. Ternyata selama ini dia itu yang azan dia, yang iqamah dia, yang sholat dia doang. Satu orang doang. Itu pernah. Nggak ada ngeliat langsung orang kayak gini, subhanallah. Nggak tahu sekarang itu masjid ada apa enggak ya, subhanallah. Ada seperti itu. Ya seperti itu sah-sah aja. Sebagaimana antum sholat sendiri, antum azan sendiri, antum qomat sendiri, antum sholat sendiri, itu sah. Di safar misalnya, iya. Sebagian ulama menyarankan begitu. Antum azan sendiri, sholat sendiri, qomat sendiri, sholat sendiri. Baik. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitab Al-Muqni' wa huma masyru'an. Keduanya itu azan dan iqamah itu disyariatkan di Al-Qur'an dan juga di Sunnah. Ya, di Al-Qur'an sebagian surat Al-Maidah ayat 58, wa idza nadaitum ilas shalah. Nadaitum ilas shalah yaitu nida di sini yaitu adalah azan. Dan juga di hadis Abdullah bin Zaid yang mana Rasulullah SAW itu pernah memerintahkan untuk menjadikan semacam trompet atau semisalnya ya dipakai untuk mengumpulkan orang untuk sholat. Kemudian pada malam harinya Abdullah bin Zaid itu bermimpi melihat seorang pria itu membawa semacam nakus atau trompet di tangannya. Maka Abdullah bin Zaid bertanya, ya Abdullah, atabi'un nakus? Wahai Abdullah, wahai hamba Allah, kata Abdullah bin Zaid di mimpinya kepada orang asing itu, apakah engkau menjual trompet? Maka kata orang itu, wa ma tasna'u bi? Emang mau ngapain? Gitu ke bahasa kita. Kata orang asing itu yang membawa trompet. Maka kata Abdullah bin Zaid, nad'u bihi ilas shalah. Kita itu pengen memanggil orang-orang dengan trompet itu untuk sholat. Semacam itulah, semacam trompet seperti itu, suara-suara seperti itu. Maka kata orang asing itu, afala adulluka ala ma huwa khairun min dzalik. Mau enggak kamu saya tunjukkan sesuatu yang lebih afdal daripada apa yang saya pegang ini? Maka kataku, yaitu kata Abdullah bin Zaid, bala, iya, silakan. Maka kata dia, katakanlah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, sampai terakhir yaitu Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ya, kayak begitu. Kemudian dia katakan juga, taqulu idza qumta lis-shalah, ketika engkau mau mendirikan salat, katakan iqamah, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, sampai akhirnya. Begitu. Maka ketika di pagi hari, Abdullah bin Zaid mendatangi Rasulullah SAW dan mengabarkan apa yang beliau lihat dalam mimpinya. Maka beliau berkata, innaha la ru'ya haq insyaallah. Itu adalah mimpi yang benar insyaallah. Ya, dalam hadis lain juga disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya mimpinya mukmin itu adalah bagian dari sekian 60 sekian dari kenabian. Artinya mimpinya seorang mukmin itu hak. Walaupun enggak sampai level wahyu, tapi itu terjadi hak. Mimpi baik ya, mimpi normal atau mimpi isyarat itu hak. Tapi biasa mimpi yang hak, ru'ya salihah atau ru'ya sadiqah atau ru'ya hak,
itu ciri khasnya adalah antum keinget mimpi itu. Antum keinget mimpi itu. Paginya antum masih keinget plek mimpi itu. Itu biasanya mimpi benar, mimpi kebenaran gitu, ada sesuatu. Maka Nabi SAW mengatakan innaha la ru'ya haq insyaallah. Itu insyaallah adalah mimpi yang hak. Faqum ma'a Bilal fa'alqi alaihi ma ra'aita. Maka ayo kamu datangin Bilal dan sampaikan kepada dia apa yang telah engkau lihat di mimpimu. Fal yu'adzin bih, suruh dia azan dengan lafal itu. Fa innahu anda sautan minka, ya. Taib. Itu di antara dalil yang menunjukkan syariat apa? Syariat azan. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, walis salawatil khamsi duna ghairiha. Walis salawatil khamsi duna ghairiha. Azan dan iqamah, ya, disyariatkan untuk salat yang 5 waktu, tidak selainnya. Jadi hanya untuk salat 5 waktu, ya. Ini yang perlu diperhatikan, ya. Sehingga kata para ulama, wa hadza la yujadu fi ghairi as-salawatil khams. Ini tidak didapat pada selain dari salat 5 waktu, adzan iqamah. Begitu juga seperti Id, salat Id, kusuf, gerhana, istisqa, salat minta hujan. Itu tidak ada adzan, tidak diqamah, bal yunada lidzalik, melainkan dengan nida, dengan seruan. Dan para ulama berbeda pendapat mengenai seruannya seperti apa. Ya. Gimana ya? Salatul jami'ah, salatul jami'ah dan semisalnya. Ya. Itu salat jenazah dan semisalnya itu, kalau antum lihat di Masjidil Nabawi, Masjidil Haram, ya, ketika kusuf, khusuf atau salat gerhana, salat istisqa, salat jenazah, itu ada nida namanya, nida. Ya. Kayak misalnya kalau habis salat fardu itu biasanya di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram itu akan ada salat jenazah. As-salatu 'alal mayyiti rahimakumullah, misal 'alal amwati rahimakumullah itu. Hal seperti ini mungkin dianjurkan oleh sebagian dari fuqaha untuk mengabarkan nida, menyeru orang-orang untuk salat, tapi ini bukan azan. Ini bukan azan. Ya, maka ini dianjurkan oleh sebagian dari ulama, bal yunada lidzalik. Ya. Wa alhaqal qadhi bidzalika tarawih. Ya. Al-qadhi yaitu al-qadhi al-Hanabilah, yaitu qadhi Abu Ya'la Al-Farra, itu mengkiaskan ini dengan tarawih juga. Tarawih, sebagian al-qadhi Abu Ya'la ini menganjurkan untuk adanya nida seperti tarawih. Adanya nida, yaitu seruan. Ya. Tapi kalau untuk masjid yang mungkin levelnya masih al-muhsinin, ada 100 orang saja atau berapa, sebenarnya nggak perlu karena bisa ngelihat, ya. Imamnya udah berdiri main sholat, ya. Atau imamnya yang melakukan nida, salat tarawih rahimakumullah misalnya gitu. Itu sebagai nida. Itu namanya nida, ya. Itu nida namanya. Ya, seperti di Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Ya, itu bisa aja terjadi seperti itu. Nida, anak lupa kalau di Ramadan itu anak lupa pas tarawih apakah ada seruan atau enggak, anak lupa. Tapi ala kulli hal ini yang disebut nida dan bukan azan. Ya. Namun Imam Ahmad dalam salah satu riwayat menyebutkan annahu la yunada laha. Dalam salat tarawih itu tidak ada nida, tidak ada seruan. Kal janazah fil ma'ruf, sebagaimana salat jenazah tidak ada seruan. Tapi ala kulli hal kita harus melihat apa konteksnya. Karena kalau misalnya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu kan penuh orang banyak sehingga sepertinya diperlukan untuk pemberitahuan, ya begitu. Taib. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, lirrijali dunan nisa, kata Ibnu Qudamah rahimahullah, disyariatkan untuk salat 5 waktu untuk laki-laki bukan perempuan. Ya, untuk laki-laki bukan perempuan. Masalah apakah perempuan boleh azan dan iqamah, ini masalah yang diperselisihkan oleh ulama. Ya, masalah yang diperselisihkan oleh ulama. Pendapat pertama, tidak disyariatkan. Itu pendapat pertama. Ya, tidak dianjurkan. Tidak perlu. Ya. Pendapat kedua, ulama lainnya mengatakan justru dianjurkan, disunnahkan bahkan. Ya. Pendapat kedua. Pendapat ketiga,
dianjurkan, disunahkan dengan merendahkan suara. Ini jadi pendapat ulama nih, anak kasih tahu aja ke antum dan nanti akan kita ambil mana yang lebih diambil, yang lebih diamalkan insyaallah. Pendapat pertama tadi tidak disyaratkan. Jadi perempuan enggak usah qomat, enggak usah azan. Tentu bukan di masjid, bukan, maksudnya di rumah sama ummahat lain salat bareng gitu loh. Kalau di masjid enggak boleh. Itu sepakat itu ulama. Azan perempuan muhsinin akhwat azan. Itu yang pusing itu ikhwan. Ya. Nah, misalnya di rumah ya ada pertemuan antar ummahat, pengen sholat berjamaah mereka. Apakah disyariatkan untuk dianjurkan untuk mereka azan dan iqamah ke sebelum sholat atau tidak? Ulama beda pendapat. Pendapat pertama tadi tidak sama sekali, enggak perlu, langsung aja sholat mereka. Ini ada dalilnya dari sebagian ulama, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa 'alan nisa'i adzanun wala iqamah. Tidak adzan dan iqamah itu tidak untuk perempuan. Intinya seperti itu. Ya, walaupun hadis ini dianggap dhaif oleh sebagian ulama. Namun ada hadis Anas bin Malik yang menunjukkan akan pembolehannya, akan tidak dianjurkannya. Ya, kita azan dulu sebentar ya. Silakan. Baik, pendapat pertama tadi, apakah azan disyariatkan atau disunnahkan untuk perempuan ketika mereka sholat atau sholat berjamaah? Maka jawabannya yang pertama, sebagian ulama mengatakan itu tidak sunnah. Dan dalil yang terkuat yang mereka pakai rahimahumullah yaitu hadis atau riwayat, bukan hadis Nabi SAW, melainkan suatu riwayat dari Anas bin Malik, tentang Anas bin Malik, dari Sulaiman At-Taimi rahimahullah. Beliau berkata, kunna nas'alu Anasan, kami waktu itu bertanya kepada Anas bin Malik, hal 'alan nisa'i adzanun wa iqamah, apakah adzan dan iqamah itu dilakukan oleh perempuan? Maka kata Anas bin Malik, la, tidak. Wa in fa'alna fahuwa dzikrun, kalau mereka melakukan itu maka itu hanya suatu zikir, bukan suatu yang dianggap sebagai adzan, karena adzan memang zikir. Jadi ketika perempuan misalnya ketika sholat berjamaah di rumah sama anaknya atau sama saudarinya atau sama tetangganya atau perkumpulannya, ada yang azan di situ, Allahu Akbar, perempuan di dalam rumah itu gitu loh. Kalau itu dilakukan, itu bukan sebagai azan yang dengan pahala azan, bukan. Tapi itu hanya sebagai orang yang sedang berzikir biasa. Karena tidak disyariatkan untuk melakukan azan. Seperti antum misalnya azan biasa, maksudnya ketika antum lagi latihan azan atau lagi iseng pengen azan gitu sendiri sambil zikir sebagai zikir, maka ini zikir terhitung yang bukan azan. Ya, seperti itu. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua dikatakan disunnahkan. Ini bertentangan nih dengan ini. Beda deh. Nah, pendapat kedua ini karena dalam salah satu riwayat, namun riwayat ini didhaifkan oleh ulama, perbuatan Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau itu tu'adzin wa tuqim, beliau azan dan iqamah. Tetapi hadis ini dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Riwayat lain dari pendapat riwayat Hanabilah, ulama Hanbali, ma'a khafdhis saut, yaitu disunnahkan tapi suaranya dikecilkan. Nah, dari semua ini wallahu alam yang lebih sahih adalah perempuan tidak ada azan, tidak ada iqamah. Kalau misalnya mereka sholat di musola safar, di rest area, mereka enggak usah qomat, langsung sholat aja. Kalau emang mau mereka sholat berjamaah antar perempuan, maka lakukan sholat itu dengan imam perempuannya, kalau ada imam perempuannya itu di tengah dan berjejer, bukan di depan satu gitu, enggak. Tapi beda dengan keimaman laki-laki, mereka imam perempuannya di tengah dan sampingan itu semua makmumnya, seperti itu. Ya, itu untuk perempuan ya. Jadi syariat azan ini hanya untuk rijal, laki-laki, dunan nisa, tidak untuk perempuan. Kalau misalnya ternyata imamnya laki-laki satu orang doang, sisanya perempuan, keluarga, lalu bagaimana? Laki-laki yang azan, laki-laki yang qomat, dan dia yang jadi imam. Ya, bukan perempuan. Perempuan enggak qomat. Enggak. Antum misalnya satu sholat ya,
Antum nggak sempat sholat di masjid, akhirnya sholat di rumah. Ya. Kemudian antum azan, boleh. Iya, azan. Kemudian antum iqamah. Antum bilang ke istri, udah kamu aja yang qomat. Enggak. Antum yang qomat. Ya, antum yang sholat. Antum yang imam maksudnya. Mereka makmum, begitu. Taib. Kalau misal ada anak laki-laki di rumah antum, selama dia mumayyiz itu usia 7 tahun sekian gitu, belum balik, antum boleh suruh dia qomat, sah qomatnya. Deh, kamu sholat deh, qomat. Allahu Akbar, boleh. Sah sebagai qomat, sudah terwakili gitu. Tapi kalau perempuan, enggak. Walaupun sudah balik, enggak qomat. Seperti itu jemaah sekalian. Ya. Sampai sini ada pertanyaan enggak, ikhwan? Enggak, bareng-bareng enggak apa-apa, bareng-bareng enggak apa-apa. Ya, betul. Pakai itu. Biar masuk ke, perbagus suaranya Pak, karena masuk ke kamera. Bismillah. Apakah setiap sholat berjamaah harus ada azan iqamah? Oke. Terus kedua, ini biasanya ada di tempat-tempat lingkungan kerja ya. Ketika di lingkungan sudah mendengar azan gitu, terus kita sholat di seperti tempat-tempat musala kecil gitu, cuma melakukan cuma iqamah aja terus jamaah, apakah diperkenalkan seperti itu? Pertanyaan antum saya itu pembahasan 2 pekan lagi Pak. Iya. Jadi gimana, antum mau rapel sekarang atau nanti aja? Dijawab kapan nih enaknya? Kalau dijawab sekarang, pekan depan antum gak boleh hadir. Taib. Jawabannya adalah itu semua terangkum dalam jawaban sebagaimana di sini katakan Ibnu Qudamah. Nah, ini sekalian berarti ini. Wa huma fardun 'alal kifayah. Adzan dan iqamah itu fardu kifayah. Ya, sesuai dengan mazhab Hanbali, adzan dan iqamah fardu kifayah. Apa maksud fardu kifayah? Kalau dalam suatu daerah sudah terdengar adzan, maka tidak wajib lainnya untuk adzan. Gitu loh. Selama di situ memang daerah itu udah terdengar tuh adzan. Bukan dari handphone, bukan. Emang dia ada yang adzan di masjid tertentu, maka sebenarnya masjid lainnya enggak wajib untuk adzan. Yang penting sudah ada terwakili. Begitu, ya. Nah, Nabi SAW mengatakan idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum. Jika hadir waktu salat maka azanlah seorang dari kalian. Ya, dan ini para ulama punya pembahasan tersendiri, tapi ana ringkas, yaitu jika suatu daerah kayak ini di komplek wahana, tentu blok A, masjid ini, masjid apa namanya yang di lapangan itu, kedengeran nggak azan sampai sini Pak? Itu berarti masih satu daerah sama kita. Kalau di situ misalnya azan, di sini nggak azan nggak apa-apa. Kayak misalnya kadang kan di sini mungkin ada yang pada ketiduran atau gimana, kemudian kan udah azan di sana, dan di sini belum azan nih. Nanti pas waktunya bentar lagi timer mau qomat, langsung qomat itu nggak apa-apa. Iya beneran nggak apa-apa. Mungkin beberapa warga protes, kok nggak azan? Ya enggak. Ya qadarullah, jangan nanya doang kok nggak azan, situ juga kenapa nggak azanin kalau tahu gitu kan. Ya jadi ya jangan nanya doang. Nah ya udah qomat langsung nggak apa-apa selama memang sudah ada di daerah sini yang terdengar azan. Makanya ini namanya fardu kifayah, wajib tapi mencukupi area daerah itu. Ya begitu. Dan juga dikatakan oleh para ulama bahwasanya kalau misalnya dalam suatu daerah, ya dalam suatu daerah itu bahkan balad, bahasa balad, suatu daerah itu mereka sepakat untuk tidak mau azan, maka khalifah yaitu imam masjid, maksud presiden, walinya dan seterusnya itu memerangi mereka. Dikatakan oleh Ibnu Qudamah di sini, ini tafaqa ahlu baladin ala tarkihima qatalahumul imamu. Jika penduduk daerah itu sepakat untuk meninggalkan azan, meninggalkan iqamah, maka imam atau perwakilannya itu berhak untuk memerangi mereka.
Ya, jadi tetap wajib ada. Tapi kalau di sini alhamdulillah kita di masjid ada di situ, di sini, di atas sana, bagol sana ada alhamdulillah. Yang kalau satu udah azan sebenarnya nggak wajib lainnya azan. Tetapi tentu warga pengennya setiap masjid terdekat ya azan. Ya gitu, ya begitu. Jadi tadi apa tadi pertanyaannya malah Anda lupa tuh. Tapi terjawab insyaallah. Iya. Nah kalau antum, ya, ya langsung qomat nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa, langsung qomat gitu. Bahkan masjid besar pun kalau udah ada masjid lain yang azan itu juga nggak wajib dah. Tapi nggak apa-apa, azan nggak apa-apa. Azannya telat juga nggak apa-apa. Azannya telat juga nggak apa-apa. Nggak harus di awal waktu azan itu. Ya. Kemudian kalau di musola kantor, ya, kan kadang kantor itu kan per lantai itu ada musola, ya. Lalu gimana dong? Kalau misalnya di lantai itu kedap suara, di luar nggak kedengeran azan, azan. Iya, karena kedap suara, nggak kedengeran azan, azan, azan. Kenapa? Karena dianggap area tersebut belum ada yang azan. Atas juga gitu, nggak kedengeran azan, azan lah. Sebelum iqamah azan. Apakah itu fardu kifayah? Wallahu alam. Ana nggak tahu itu fardu kifayah atau enggak, tapi azan lah. Kenapa ana ragu akan fardu kifayahnya? Karena sebenarnya daerah itu ada yang azan, cuman karena ketutup aja nih. Hakikatnya ada yang azan di masjid warga gitu. Jadi iqamah langsung sebenarnya nggak apa-apa, cuman sebaiknya azan setiap dari musola itu. Begitu. Nah begitu juga kalau misalnya antum sholat di musola atau masjid yang itu sudah diazanin dan antum masbuk atau antum baru datang jam 1 zuhur, jam 1 siang, maka nggak perlu azan. Kalau antum azan dikeprokin warga malah. Jangan azan. Oke, antum tetap kekeh azan, minimal jangan pakai ini speaker. Iya, azan sendiri aja gitu. Ya, Fadl. Untuk azan pada saat ada kelahiran dan kemudian pada saat dikuburkannya jenazah, apakah ada syariat? Ini ada minta izin sama kedua DKM nih. Apa ini kan? Tafadhol. Di sini nama kedua Ya, DKM. betul. Ya udah, ana jawab. Begitu, Tat. Ada syariatnya tidak, Tat? Azan, Azan ketika menguburkan jenazah sama azan ketika ada kelahiran, orang tua mengazankan anak yang baru lahir. Oke. Azan ketika kelahiran. Sebagian ulama mensunahkan itu. Namun hadis yang berkaitan dengan itu atau riwayat yang berkaitan dengan itu lemah semua. Ya, melainkan itu jadi ijtihad sebagian ulama. Ya, bahkan dalam mazhab Hanbali sendiri di antara cabang permasalahan yang disebutkan oleh ulama Hanabilah yaitu dikatakan yusannu adzanun fi udhuni mauludin hina yulad. Disunnahkan azan di telinga bayi yang dilahirkan ketika lahiran, habis lahiran, ya. Ini memang jadi bahan perbincangan para ulama antar madhab. Tapi namanya azan ini kan ibadah. Dan ibadah itu harus sesuai dengan bagaimana Rasulullah SAW. Ada contohnya enggak? Ya. Dan ini merupakan ibadah, pengkhususan ibadah azan di waktu kelahiran. Dah, masalahnya ini adalah pengkhususannya ini yang membutuhkan dalil. Dan ternyata tidak ada dalil pendukung. Hanyalah ijtihad atau pendapat banyak dari ulama, ada bilang memang banyak ulama yang berpendapat seperti ini. Dan finalnya adalah tidak disyariatkan azan ketika bayi lahiran, ya. Biasanya di rumah sakit itu akan dicari bapaknya, mana bapaknya gitu. Pak, nih silakan diazanin gitu. Kata bapaknya, belum zuhur bu gitu katanya. Bukan, ini maksudnya diazanin. Masa bapak nggak tahu? Bapak kan jenggotan ustadz, masa nggak tahu? Ana lahiran anak kandung itu sudah 5 kali. Dan dari 5 itu nggak ada yang anak azanin. Semuanya suster itu selalu bilang, silakan pak azan pak. Oh maaf, madhab saya beda, saya nggak azan ya. Enggak, saya nggak azanin, maaf bu. Enggak, doain aja lah, nggak usah diazanin nggak bu. Soalnya nggak ada dalilnya bu, gitu kadang gitu. Dan mereka maklum nggak masalah.
Ya, kemudian ketika penguburan, ini juga sebagian ulama, terutama dalam mazhab Syafi'i, menyatakan bahwasanya di sesi penguburan itu diadzanin mayit itu. Tapi sekali lagi ini tidak ada dalil sahih tentangnya. Tentang itu tidak ada dalil sahih sehingga tidak diadzanin. Justru yang terjadi jemaah ya sekarang ini, hal-hal yang dalilnya itu tidak ada dalil sahih itu diamalkan. Tapi yang dalil sahih tidak diamalkan. Sekarang masih banyak orang dari kita yang merasa asing dengan sholat jenazah di kuburan. Ya, masih banyak di antara kita yang masih asing dengan sunnah atau dibolehkannya sholat jenazah di kuburan. Rasulullah SAW itu kan pernah ketika ada seorang perempuan tua berkulit legam yang menjadi marbot lah, menjadi marbot yang suka membersihkan masjid. Suatu pagi Rasulullah merasa kehilangan orang ini, kehilangan perempuan ini. Di mana beliau? Kok nggak kelihatan pagi ini? Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, qad tuwfiyal barihah. Tadi malam dia telah wafat. Ya. Afala adzantumuni? Kata adzantumuni. Kenapa kalian tidak memberitahukan aku? Kata Nabi SAW. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, kami khawatir mengganggu antum. Jadi perempuan ini dikubur, disolatin dan dikubur ya di malam itu juga. Ini menunjukkan disyariatkannya untuk segera dikuburkan jika itu memungkinkan. Boleh di malam hari. Jangan seperti pemikiran orang, jangan di malam hari masih banyak kuntilanaknya di kuburan. Ya enggak ada itu. Ada kuntilanak, cuman insyaallah enggak usah dipikirin lah. Ya. Nah gitu. Nah, kemudian Rasulullah bilang kepada mereka, "Dullani ala qabriha." Tunjukkan saya di mana kuburnya. Ini kalau enggak salah ini hadis ini ana bahas di masjid ini nih. Tahun 2016 atau 2017 dulu. Pertama kali antum mengundang ana tuh pakai hadis ini, tunjukkan aku di mana kuburnya. Masih ingat enggak antum? Ana lupa loh. Ya itu tahun 2017 atau 2016. Di sini dulu waktu banyak loh bapak-bapak itu, ya. Pagi-pagi duha jam 9-an. Nah, ini menunjukkan bahwasanya boleh sholat jenazah di kuburan bagi yang tidak sempat sholat jenazah di tempat sholat jenazah sebelumnya. Boleh. Nah, ini yang kadang asing. Malah dianggap mana ada katanya nggak boleh sholat di kuburan. Ini Rasulullah aja sholat jenazah di kuburan. Yang tidak dibolehkan itu sholat yang ada sujudnya. Adapun sholat jenazah itu kan perbedaannya tidak ada sujudnya, maka boleh di kuburan, dan itu pun ketika apa? Ketika orang ini tidak sempat untuk mensolati jenazah ini di masjid atau tempatnya, gitu. Maka dikuburnya. Itu. Kemudian juga setelah selesai dimakamkan, dikuburkan, orang-orang kan mulai beranjak, maka dianjurkan beberapa orang untuk stay tetap di situ untuk sekian berapa waktu aja. Yaitu apa? Yang Nabi SAW melakukan itu, disuruh sama tetap diam dulu sini. Ud'u akhakum. Ya, ud'u li akhikum. Doakanlah untuk saudara kalian ini, fa innahul an yus'al, karena dia sekarang sedang ditanya, yaitu fitnah kubur, ditanya malaikat, man rabbuk dan semisalnya. Ya. Ud'u li akhikum ats-tsabat, yaitu doakan untuk saudara kalian keteguhan dalam menjawab fitnah kubur. Maka dianjurkan setelah kita menguburkan, selesai itu, rata udah selesai, itu orang-orang ya udah nongkrong atau duduk dulu sebentar, duduk, agar bisa mendoakan mereka ini. Dan mendoakannya itu, ini hal seperti ini nih banyak nggak difaham orang-orang nih. Padahal ini yang dilakukan Rasulullah dan dianjurkan kepada para sahabatnya. Namun tidak dengan cara kayak gini, enggak mengatakan, cukup doakan aja, Allahumma ighfir lahu, ya Allah, Allahumma tsabbithu, ya Allah berikanlah dia keteguhan, dan doa-doa semisal. Ya, jadi enggak ada di situ azan, enggak ada azan. Mereka didoakan aja. Boleh seperti itu, ya. Begitu, wallahu alam. Itu jawabannya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.